underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada sebuah artikel di sebuah media cetak yang mengangkat tentang fenomena transportasi publik yang biayanya justru dirasa menggerus pendapatan bulanan masyarakat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu memang survei dilakukan oleh Harian Kompas ya. Itu dia melakukan survei di Jakarta, Semarang, Jogja, Bandung, dan Surabaya. Dan itu ternyata secara rata-rata pengeluaran dari pendapatan karyawan atau buruh itu kurang lebih 60% itu habis untuk transportasi. Betul. Jadi begini ceritanya. Itu transportasi untuk di daerah pinggiran menuju pusat kota di mana dia bekerja. Jadi mereka harus menaik kendaraan umum. Ya, ternyata tarif kendaraan umum itu kan cukup mahal ya. Dan biasanya itu hampir kalau ada kenaikan harga bensin ya naik. Jadi naik kendaraan umum untuk bekerja itu nggak cuma sekali, tapi bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung daerahnya. Betul. Nah, makanya banyak sekali karyawan atau buruh itu terus, wah daripada buat bayar transportasi umum itu mahal, lebih bagus dia kredit sepeda motor. Ya, kredit sepeda motor sekarang kan relatif gampang. Ya, punya uang 500.000 sudah bisa kredit. Ya, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Ya. Dan tapi kan tiap bulan harus bayar kan. Tiap bulan harus bayar, dia harus bayar bensin, dia harus bayar parkir, dan sebagainya. Itu ternyata jatuhnya tuh ya idem tito. Ya, kurang lebih 60% itu yang dia dapat dari gajinya itu habis untuk transportasi. Sehingga dia nggak punya sisa uang untuk ditabung, ya, padahal tabungan itu kan penting untuk masa depan ya. Betul. Nah, ini kan menjadi big problem. Nah, ini harus diselesaikan dengan baik agar supaya ini jangan terjadi. Kalau dilihat sebenarnya orang kalau naik kendaraan umum itu sebenarnya suka nggak sih Om Bob? Oh, suka. Tapi kan ada syaratnya. Ya, misalnya biayanya murah. Ya, syukur-syukur sekali naik itu ya 3.000 atau 2.000. Ya. Terus setelah itu keadaan kendaraan umum itu gimana? Bersih atau tidak? Nyaman atau tidak? Terus setelah itu juga ngetemnya lama enggak? Ya. Dari satu pangkalan menuju pangkalan yang lain itu jaraknya itu cukup oke enggak? Nunggunya lama atau tidak? Jangan di tengah jalan terus ngetem. Misalnya itu kan juga repot ya. Memang kalau dibandingkan naik sepeda motor kan, naik sepeda motor itu lebih cepat ketimbang naik kendaraan umum. Betul. Pasti ya, karena kendaraan umum harus melalui beberapa pos-pos sebelum sampai tempat tujuan. Betul. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu kan banyak sekali pinggiran-pinggiran kota itu yang tidak ada kendaraan feeder. Dari jarak luar kota menuju ke pinggir kota yang baru ada angkutan umum di dalam kota itu kan tidak seluruh daerah ada. Ini menjadi problem. Nah, oleh sebab itu mestinya yang paling perlu diatasi adalah bagaimana pemerintah itu menyediakan angkutan umum yang murah. Ya, agar supaya biayanya itu tidak besar dibandingkan dengan penghasilannya. Nah, sekarang ini kan tiap tahun kan buruh-buruh kita itu kan demo naikkan UMR. Betul. Nah, biasanya kepala daerah itu ya terus disetujui gitu kan. Nah, sekarang kalau UMR-nya naik, tapi biaya transportasinya juga naik kan tidak ada artinya. Mestinya demonya itu adalah minta supaya pemerintah menyediakan kendaraan umum dengan biaya yang murah agar supaya buruh dan karyawan tadi itu masih mempunyai uang sisa untuk dipakai keperluan lain dan tabungan agar supaya jangan 60% habis untuk transportasi. Sebetulnya langkahnya adalah itu. Jadi pemerintah harus menyediakan transportasi umum yang murah dan nyaman.
Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om